Hidup ini penuh cerita, dan setiap cerita punya nyawa. Kadang nyata, kadang cuma ilusi yang kita yakini sebagai kenyataan. Tapi bukankah disitulah letak indahnya? Selamat datang di channel Prof. Trisnan. Mari kita bercerita, bukan sekadar bicara. Karena dunia tak hanya perlu dipahami, tapi juga dirasakan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar cerita ini tak berhenti di sini. Pada video kali ini, admin akan membahas salah satu tragedi yang sangat mengerikan. Maka tragedi ini juga sempat disebut sebagai kecelakaan bus terparah kala itu. Peristiwa ini dikenal dengan nama tragedi Python. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2003, rombongan bus yang berisi para pelajar mengalami kecelakaan tragis. Mereka berasal dari SMK Yapenda 1 Sleman dan baru saja menyelesaikan studi tur ke Bali. Rombongan ini terdiri dari 3 bus yang membawa para pelajar beserta beberapa guru, dengan jumlah penumpang di masing-masing bus lebih dari 50 orang. Setelah kunjungan terakhir selesai, sekitar pukul 3 WIB, mereka bersiap untuk kembali ke Yogyakarta. Sepanjang perjalanan, bus ketiga beberapa kali mengalami kendala, 2 kali kacanya pecah, dan dalam perjalanan sempat tersangkut kabel listrik. Masalah pun berlanjut ketika mereka sampai di pelabuhan Gilimanuk. Bus ketiga kembali mengalami gangguan, sehingga bus pertama dan kedua memutuskan untuk menyeberang lebih dulu menggunakan kapal feri menuju Ketapang. Setelah bus kedua menyeberang lebih dulu dan berhenti untuk menunggu bus pertama dan ketiga, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun, bus ketiga kembali mengalami masalah pada rem yang beberapa kali gagal berfungsi. Meski demikian, masalah itu sempat diatasi, sehingga perjalanan tetap dilanjutkan. Sementara itu, dari arah barat, sebuah truk kontainer sedang mengisi bahan bakar dan berganti sopir dengan sopir cadangan. Sopir utama memutuskan untuk beristirahat, namun tertidur di dalam truk. Saat memasuki tanjakan Python, truk kontainer tersebut menambah kecepatan untuk menanjak. Namun, setelah melewati puncak tanjakan, truk harus menghadapi jalan menurun dengan tikungan tajam. Perlu diketahui bahwa lokasi ini berada di kawasan Banyuglugur, Situbondo, dekat dengan PLTU Python. Disinilah tragedi bermula. Dengan kecepatan tinggi, truk kontainer tersebut menyalip kendaraan di depannya. Namun, ketika hendak kembali ke jalurnya, ia justru menabrak gundukan pasien di tepi jalan. Truk kehilangan kendali dan melaju tak terkendali ke arah berlawanan. Pada saat yang sama, 3 bus rombongan pelajar tengah melaju beriringan dan baru saja menyalip sebuah truk cold diesel. Setelah menyalip, bus segera kembali ke jalurnya. Namun, tak lama kemudian, truk kontainer yang kehilangan kendali meluncur ke arah mereka. 2 bus pertama, yaitu bus nomor 1 dan nomor 3, berhasil menghindar. Namun, bus nomor 2, yang berada di paling belakang mengalami nasib nahas. Truk kontainer tersebut langsung menghantam bus nomor 2 dengan keras. Benturan yang terjadi menyebabkan tangki bahan bakar truk meledak. Lalu api dengan cepat menyebar ke bagian depan bus. Belum selesai sampai di situ, truk cold diesel yang berada di belakang juga tidak dapat menghindar dan menabrak bagian belakang bus. Akibatnya, bus nomor 2 terjepit di antara truk kontainer di depan dan truk cold diesel di belakang. Tragedi ini menjadi salah satu kecelakaan bus paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu, para pelajar sebenarnya masih selamat. Mereka melihat api yang mulai menjalar ke dalam kabin bagian depan. Mereka panik, benar-benar panik, dan berlarian menuju bagian belakang bus. Namun, api di bagian depan justru semakin membesar. Sang sopir, dalam keadaan sebagian tubuhnya sudah terbakar, berhasil keluar melalui jendela bus. Namun, para pelajar dan seorang guru yang masih berada di dalam bus tidak seberuntung itu. Mereka berusaha membuka pintu belakang, tetapi tidak bisa terbuka karena tertahan oleh truk cold diesel yang menabrak dari belakang. Di tengah kepanikan, mereka mencoba memecahkan kaca bus. Namun, usaha itu sia-sia karena pada masa itu, alat pemecah kaca darurat belum tersedia di semua bus. Api dengan cepat merambat, membakar kursi, tas serta benda lain yang mudah terbakar. Hingga akhirnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, sangat memilukan. Total korban jiwa dalam tragedi ini mencapai 54 orang. Saat proses evakuasi, sebagian besar korban ditemukan bertumpuk di bagian belakang bus dalam kondisi mengenaskan. Banyak jenazah yang hangus hingga sulit dikenali. Bahkan beberapa di antaranya hanya tersisa sebagian tubuh yang sudah menjadi abu. Karena jumlah korban yang begitu banyak,
semua jenazah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Situbondo. Petugas medis kewalahan menangani situasi ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jenazah-jenazah itu disimpan menggunakan balok es agar tidak mengalami proses pembusukan sebelum dimasukkan ke dalam peti. Setelah proses identifikasi, jenazah kemudian dibawa kembali ke Yogyakarta. Iring-iringan ambulans membentuk barisan panjang dengan suara siren yang terus meraung. Siapapun yang melihat pemandangan itu langsung tahu bahwa mereka adalah korban dari tragedi Python. Bahkan sebelum tiba di Yogyakarta, kesedihan sudah begitu terasa. Setibanya di Yogyakarta, ambulans-ambulans itu disambut dengan tangisan histeris. Keluarga korban menangis tak terbendung. Sementara warga yang turut menyaksikan iring-iringan ambulans juga ikut larut dalam duka. Tragedi ini begitu memilukan, kebakaran yang terjadi sangat hebat, hingga beberapa keluarga korban mengikhlaskan jika jenazah mereka tertukar, karena hampir mustahil untuk mengenali mereka lagi. Sebagai dampak dari peristiwa ini, pemerintah akhirnya menetapkan regulasi baru. Setiap bus diwajibkan memiliki alat pemecah kaca dalam kondisi darurat. Selain itu, pada bus dengan kriteria tertentu harus tersedia pintu darurat. Dengan regulasi ini, diharapkan jika terjadi kecelakaan serupa di masa depan, jumlah korban bisa diminimalkan. Itulah kisah mengenai tragedi Python, sebuah tragedi maut yang tak akan pernah terlupakan. Semoga peristiwa serupa tidak akan pernah terulang kembali. Beberapa hari setelah peristiwa memilukan itu, suasana duka masih menyelimuti berbagai penjuru Yogyakarta, khususnya di lingkungan SMK Yapenda 1 Sleman. Di sekolah itu, suasana seolah berhenti. Papan pengumuman yang biasa berisi informasi kegiatan kini hanya menampilkan daftar nama siswa yang menjadi korban. Ditempel dengan pita hitam di sudutnya. Hari pemakaman pun tiba. Langit mendung seakan turut berkabung. Sejak pagi, iring-iringan jenazah mulai berdatangan satu persatu ke rumah-rumah duka. Tangis keluarga pecah setiap kali ambulans berhenti di depan rumah mereka. Satu persatu peti jenazah diturunkan, dibalut kain putih, disambut pelukan hangat dan histeris dari orang tua yang hatinya telah hancur. Di beberapa rumah, pemakaman dilakukan secara pribadi dan tertutup. Namun ada pula yang dilakukan secara massal, terutama bagi korban yang jenazahnya sudah sulit dikenali. Di sebuah pemakaman umum di pinggiran Sleman, warga bergotong royong menggali puluhan liang lahat. Di situ, belasan korban dimakamkan berdampingan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, suara doa dan tangisan menyatu dalam satu irama duka. Guru-guru berdiri dengan mata sembab, masih mengenakan seragam sekolah, menatap kosong ke arah deretan peti yang bersiap untuk dikuburkan. Di sudut makam, seorang ibu terduduk lemas, memeluk foto anaknya yang hangus sebagian. Satu-satunya barang yang bisa diselamatkan dari tas sekolah anaknya yang ikut terbakar. "Anakku baru kemarin minta dibelikan sepatu baru buat studi tour," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Setelah jenazah dimakamkan, keluarga korban menabur bunga dengan tangan gemetar. Tak ada yang bisa berkata-kata. Semua orang tahu ini bukan kematian biasa, ini adalah luka yang membekas dalam sejarah. Di hari itu juga, pihak sekolah menggelar doa bersama. Meja-meja yang biasanya digunakan untuk belajar kini dipenuhi bunga, foto-foto para siswa, dan surat-surat terakhir dari teman sebangku mereka. Suasana ruang kelas berubah menjadi ruang kenangan. Karena dalam hidup, yang abadi bukanlah kata-kata, tapi makna di baliknya. Setiap pertemuan mengandung perpisahan, tapi cerita tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu telinga ke hati, dari satu jiwa ke semesta. Terima kasih sudah singgah di channel Prof. Krisna. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.